YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, Kementerian Agama menggelar pantauan hilal sejak siang tadi dan kita akan langsung terhubung dengan rekan kami, Bayu Pradana di gedung Kementerian Agama. Iya Bayu, seperti apa persiapan sidang isbat di sana? Iya, Stefani, memang sejumlah persiapan sudah dilakukan sejak sore tadi dan baru saja kami melihat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ini sudah memasuki ruangan MH Rasjidi atau tempat nantinya dilakukannya sesi pertama, yaitu adalah pemaparan dari pantauan hilal dari 88 titik yang ada di seluruh Indonesia. Dari pantauan kami juga ini sudah berlangsung, yaitu tahap pertama dari pemaparan pemantauan hilal, yaitu tadi sedang memaparkan beberapa data-data astronomi untuk nantinya menjadi acuan dalam pemantauan hilal yang ada dari 88 titik yang ada di Indonesia. Sementara itu juga dari 88 titik ini juga termasuk 4 titik yang berada di Jakarta, Stefani dan juga pemirsa, di mana ini nantinya akan dijadikan acuan dalam sidang isbat yang akan digelar nanti pada sesi 2 untuk penentukan 1 Syawal 1442 Hijriah. Dan juga Stefani dan juga pemirsa, memang ada 3 sesi yang akan dilakukan dari rangkaian sidang isbat pada hari ini untuk penentukan 1 Syawal 1442 Hijriah, di mana tadi sesi pertama yaitu adalah sesi pemaparan dari pemantauan hilal dari 88 titik yang ada di seluruh Indonesia, dan kemudian akan dilanjutkan pada sesi kedua, Stefan dan juga pemirsa, yaitu adalah sesi sidang isbat, di mana nantinya Rokiatul Hilal ini akan melakukan sholat maghrib terlebih dahulu secara berjamaah. Maka nanti usai sholat maghrib dilakukan, nantinya sidang isbat ini akan digelar secara tertutup. Memang ini agak sedikit berbeda dengan sidang isbat berikutnya, namun ini sama seperti sidang isbat pada penentuan 1 Ramadan 1442 Hijriah. Sementara itu juga apabila memang sidang isbat ini digelar secara tertutup, namun dalam pemantauan hilal atau pemaparan pemantauan hilal ini dilakukan secara terbuka untuk umum, dan di mana ini bisa disaksikan secara daring atau virtual dari sejumlah media digital yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Kendati demikian, dari 3 sesi nantinya juga pada sesi ketiga hasil sidang isbat ini akan langsung dipaparkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang nantinya akan dilakukan dari lobi kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Tamrin Jakarta Pusat, di mana nantinya dari hasil pemaparan ini akan menentukan dari hasil sidang isbat juga yang menentukan apabila memang hilal sudah terlihat, maka 1 Syawal 1442 Hijriah ini akan jatuh pada besok atau tanggal 12 Mei 2021. Sementara sebaliknya apabila memang hilal masih belum terlihat, maka artinya 1 Syawal 1442 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri ini masih belum jatuh, dan besok tanggal 12 Mei ini akan menjadi hari ke-30 dari bulan Ramadan 1442 Hijriah. Stefani. Iya Bayu, seperti apa penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan sidang isbat di tengah pandemi COVID-19? Bayu, seperti apa penerapan protokol kesehatan untuk pelaksanaan sidang isbat di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini? Iya, Stephanie, memang tadi seperti yang kami jelaskan, memang dalam pemantauan hilal maksud kami, atau juga serangkaian dari sidang isbat ini memang sedikit berbeda kalau kita bandingkan dari sidang isbat Idul Fitri dari tahun-tahun sebelumnya. Memang juga kita mengingat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, dan juga ini penerapannya masih sama seperti pemantauan hilal pada penentuan Ramadan 1442 Hijriah yang lalu, Stephanie, di mana memang sejumlah aturan ini disesuaikan, diantaranya adalah seperti kami awak media yang tidak diperbolehkan untuk meliput untuk ke dalam, dan kami hanya bisa meliput dari depan, dan juga mungkin sejumlah data ini hanya bisa didapatkan secara daring atau virtual. Ini juga mengingat juga pemantauan atau pemaparan pemantauan hilal dari 88 titik ini digelar secara terbuka dengan virtual, dan nantinya juga setelah pemaparan pemantauan hilal digelar secara virtual, juga nantinya sidang isbat ini digelar secara tertutup. Ini artinya memang rangkaian sidang isbat ini sangat terbatas, Stefani dan juga pemirsa. Ini guna untuk tetap menjaga tidak adanya pemaparan COVID-19 yang ada. Sementara itu juga bagi peserta sidang isbat yang ada pada sore ini juga sama seperti dari pemantauan hilal kemarin pada pemantauan untuk Ramadan 1442 Hijriah, di mana hanya undangan-undangan saja yang diperbolehkan masuk, termasuk juga delegasi dari negara-negara sahabat. Stefani.
Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Kementerian Agama Jakarta. Selamat bertugas kembali.